Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Nurjana. Kali ini kita masih akan membahas materi IPA kelas 8 tentang sistem pernafasan pada manusia bagian ketiga. Nah, gangguan sistem pernafasan pada manusia berdasarkan struktur fungsi jaringan penyusun organ pada sistem pernafasan. Yang pertama adalah mengenal fakta seputar TBC. Ini adalah data berdasarkan indonesiabaik.id. 10 penyebab kematian terbesar di dunia. Itu adalah salah satunya TBC. Yang kedua, penderita TBC dapat pengobatan selama 6 bulan. Kemudian, 1 orang terinfeksi TBC setiap detik. Keempat, Indonesia negara kedua penderita TBC terbanyak di dunia. Fakta yang kelima, kuman TBC dapat bertahan di udara bebas selama 1 sampai 2 jam. Keenam, menyerang segala usia mulai dari 15 sampai 50 tahun. Kemudian fakta yang ketujuh adalah menular melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Nah, ini adalah gambaran ya, paru yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian pengobatan TBC bisa diberikan dengan cara pemberian antibiotik. Gangguan pernafasan berikutnya adalah pneumonia. Pneumonia merupakan penyakit yang sering disebut dengan radang paru. Peradangan tersebut menyebabkan alveoli terisi oleh cairan yang berlebihan. Pneumonia pada umumnya disebabkan oleh bakteri Pneumococcus. Alveoli yang terinfeksi bakteri akan menyebabkan membran meradang dan berlubang, sehingga cairan maupun sel darah merah atau putih masuk ke dalam alveoli. Infeksi tersebut akan menyebar dari alveolus ke alveolus. Nah, berikut ini adalah gambaran dari alveolus sehat dan terjangkit pneumonia. Diperhatikan ya perbedaannya antara alveoli yang sehat kemudian alveoli yang terjangkit dengan pneumonia. Selain TBC dan pneumonia, apalagi penyakit yang menyerang sistem pernafasan? Yuk kita lanjut saja. Nah, perhatikan video asma berikut ini. Dimulai dari batuk atau suara menghina nafas. Nafasmu makin cepat dan memendek, membuatmu merasa sesak nafas. Hal-hal ini adalah gejala-gejala umum dari sebuah serangan asma. Di seluruh dunia, lebih dari 300 juta orang menderita asma. Dan sekitar 250.000 orang meninggal karena asma setiap tahunnya. Namun, mengapa orang bisa terkena asma dan bagaimana penyakit ini bisa mematikan? Asma mempengaruhi sistem pernafasan, khususnya saluran pernafasan yang lebih kecil, seperti bronki dan bronkiolus. Saluran-saluran nafas ini mempunyai lapisan bernama mukosa yang dikelilingi oleh sebuah lapisan otot polos. Pada penderita asma, saluran nafas mengalami peradangan kronis yang membuat mereka sangat sensitif terhadap pemicu-pemicu tertentu. Beberapa pemicu asma meliputi asap rokok, serbuk sari bunga, debu,
wewangian, olahraga, cuaca dingin, stres, dan juga flu pilek. Ketika penderita asma terpapar oleh pemicu-pemicu ini, serangan asma atau eksaserbasi dapat muncul. Namun bagaimana tepatnya faktor-faktor sehari-hari itu menyebabkan serangan asma? Jika penderita asma terpapar oleh suatu pemicu, cincin-cincin otot halus yang melingkari saluran udara sempit dalam paru-paru akan berkontraksi dan menyempit. Di saat yang sama, pemicu itu memperparah proses peradangan yang menyebabkan lapisan mukosa menjadi bengkak dan meningkatkan sekresi dahak. Berikutnya, faringitis adalah peradangan pada faring dan tenggorokan yang menyebabkan rasa sakit ketika menelan makanan. Hal ini disebabkan letak faring dan esofagus berdampingan sehingga ketika menelan makanan terasa sakit. Selain itu, penderita juga mengalami demam akibat reaksi peradangan. Peradangan faring dapat disebabkan oleh bakteri, virus, reaksi alergi maupun refluks lambung. Bakteri yang biasanya menyerang yakni Streptococcus sp. Penanganan faringitis yaitu dengan pemberian antibiotik. Berikutnya adalah bahaya rokok bagi kesehatan dan dampaknya pada struktur fungsi jaringan penyusun organ dan sistem pernafasan. Kalian perhatikan lagi video berikut ini ya. Nah, setelah kalian tadi menyaksikan video tentang merokok membunuhmu, kalian perhatikan berikut adalah zat mematikan dalam rokok. Yang pertama adalah nikotin, zat kimia yang bersifat toksik, dapat meningkatkan tekanan darah. Kemudian nikotin mengaktifkan trombosit dengan akibat timbulnya adesi trombosit atau penggumpalan ke dinding pembuluh darah. Nikotin, CO dan bahan lainnya dalam asap rokok terbukti merusak dinding pembuluh endotel atau dinding dalam pembuluh darah, mempermudah penggumpalan darah sehingga dapat merusak pembuluh darah perifer dan menimbulkan terjadinya tekanan darah yang meningkat. Kemudian ada tar, substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru. Apabila tar menempel pada jaringan paru, maka akan merusak sel paru dan menyebabkan kanker. Kemudian berikutnya adalah karbon monoksida, merupakan gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan hemoglobin membawa oksigen serta bahan lainnya yang terkandung dalam rokok yang berbahaya dan merugikan bagi tubuh, sehingga berakibat pada kematian sel karena kekurangan oksigen. Nah, ini ya, semua racun jadi satu di dalam sebatang rokok. Kalian perhatikan. Berikutnya ada pengaruh pencemaran udara terhadap sistem pernafasan dan dampaknya pada struktur fungsi jaringan penyusun organ pada sistem pernafasan. Perhatikan video berikut ini, oke? Dari kebakaran hutan menyebabkan kualitas udara di Pekanbaru Riau jauh di atas ambang batas baku mutu udara. Buruknya kualitas udara menyebabkan penderita gangguan pernafasan di Riau mencapai lebih dari 30.000 orang dalam 3 bulan terakhir.
Kabut tebal menyelimuti kota Pekanbaru sejak Minggu pagi dan jarak pandang hanya berkisar 50 meter. Udara kota dipenuhi aroma asap yang tajam sehingga mempengaruhi pernapasan dan membuat mata berair. Kualitas udara di kota Pekanbaru Riau berada di tingkat berbahaya dengan indeks pencemaran udara mencapai 527. Posisi ini jauh di atas ambang batas berbahaya, yakni 350. Di tengah buruknya kondisi udara, sebagian warga Pekanbaru tetap beraktivitas di luar rumah. Selain Pekanbaru, kualitas udara yang buruk juga melanda 4 kabupaten di Provinsi Riau. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan lebih dari 34.000 warga terserang penyakit gangguan pernapasan atau ISPA akibat kabut asap yang telah melanda Riau dalam 3 bulan terakhir. Setelah kalian tadi memperhatikan video tentang pencemaran udara ya akibat kebakaran hutan yang merupakan salah satu sebab gangguan pernafasan. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi gangguan pernafasan yang pertama adalah pencemaran udara, disebabkan oleh faktor alamiah dan non-alamiah. Zat pencemar alamiah misalnya debu gunung berapi, asap kebakaran hutan, dan debu meteoroid. Zat pencemar non-alamiah misalnya gas beracun dari pabrik dan kendaraan bermotor, asap pembakaran liar, debu konstruksi dari bangunan, serbuk kapas, serbuk batu bara, dan senyawa kimia lainnya. Baiklah, saya cukupkan pembahasan materi tentang sistem pernafasan pada manusia bagian ketiga. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.